Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan para pendengar sehat, dilimpahkan rizkinya dan menjadi orang kaya supaya bisa menolong orang lain. Tanggal 14 Februari tahun 2024 telah ditetapkan sebagai jadwal Pilpres. Bangsa ini berharap pada hari itu menjadi momentum istimewa untuk melahirkan pemimpin sesuai ekspektasi rakyat. Saat ini, menjamur tim relawan Anies yang terus mengadakan deklarasi di berbagai daerah. Ini, baik sebagai awal proses kampanye. Tapi, jika ingin gerakan para relawan ini efektif dan berbuah kemenangan mesti semua relawan itu terorganisir dan terkonsolidasikan kerjanya berbasis data survei. Bagi para pendukung Anies, ada 5 alasan kenapa Anies dianggap paling layak dan menjadi ekspektasi untuk memimpin negeri ini ke depan. Pertama, Anies adalah seorang pemimpin yang sukses melanjutkan kebijakan dan program para pemimpin sebelumnya. Anies tidak hanya melanjutkan apa yang dimulai oleh pendahulunya, tapi juga mewujudkan apa yang menjadi mimpi dan janji pemimpin sebelumnya. Anies menuntaskan pekerjaan itu dan mengemasnya dalam program Jaklingko. Semua moda transportasi di Jakarta terkoneksi, berbiaya murah dan nyaman karena ada subsidi, banyak inovasi dan pembaharuan. Anies juga mewujudkan janji Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Jokowi yang berencana membangun stadion untuk Persija. Anies bahkan merealisasikannya melampaui janji dan ekspektasi para gubernur sebelumnya. Kedua, Anies adalah seorang pemimpin yang merangkul dan menyatukan. Dalam situasi sosial dan politik yang terbelah, pemimpin model Anies dibutuhkan. Kata Anies, kehebatan Indonesia bukan pada keragamannya dan kebinekaannya, sebab itu adalah anugerah. Kehebatan Indonesia terletak pada kesuksesannya menyatukan masyarakat yang beragam agama, etnis, golongan dan asal daerah. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies merangkul semua pihak, baik pendukung maupun bukan pendukung. Anies mengumpulkan SDM yang dimiliki Jakarta untuk berkolaborasi membangun ibu kota. Dan kita lihat Jakarta berubah total dengan wajah barunya. Ketiga, ketegasan hukum. Kasus penyegelan pulau reklamasi adalah bukti nyata ketegasan Anies. 13 pulau di stop, 4 pulau yang terlanjur jadi, 65%-nya diambil oleh Pemprov DKI, dan 35% jadi milik pengembang. Ini aturan, dan aturan mesti ditegakkan. Keempat, aspek keadilan sosial menjadi spirit Anies membangun kota Jakarta. Ini nampak pada kebijakan Anies terkait UMP. Anies naikkan UMP cukup signifikan yang membuat buruh lega dan puas. Anies berikan pemahaman kepada para pengusaha untuk selalu bersikap adil kepada para buruh. Anies juga menerbitkan KJP Plus, membebaskan pajak bumi dan bangunan PBB untuk para pendidik dan keluarga pahlawan. Intinya Anies mampu menerjemahkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Anies pemimpin yang religius. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Anies melaksanakan itu. Jakarta yang dulunya digusur secara paksa dan selalu ribut, sekarang damai, tentram. Pak Anies kaya dengan adab, yang digusur dibangun kembali. 3. Persatuan Indonesia. Anies mempersatukan warga Jakarta yang sempat terpecah. Kita sangat jarang sekali mendengarkan keributan antar suku. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anies melakukan itu dengan sikap, tindakan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Anies melaksanakan itu di Jakarta, sebagai contoh yang nyata. Untuk itu buka mata hati kita, untuk memilih pemimpin, bukan karena suka partai atau kepentingan pribadi, tapi pilihlah pemimpin yang betul-betul pandai mempersembahkan, menerjemahkan, melaksanakan Pancasila untuk rakyat Indonesia. Semua itu Pak Anies lah yang mampu melakukannya. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa subscribe. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.